Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian dimanapun berada, coba renungkan dan muhasabah diri kita. Coba tatap diri kita ini. Pasti kita akan menemukan bahwa kita ini banyak dosa, banyak maksiat, banyak khilaf, banyak salah. Zalim kepada Allah, zalim kepada manusia, zalim kepada diri sendiri. Kita senantiasa lupa untuk dekat dengan Allah, tapi memperbanyak maksiat, berbuat dosa. Nah, kalau ini terjadi, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, maka apa yang harus kita lakukan? Dosa-dosa yang sudah terlanjur kita lakukan, baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka yakinlah bahwa Allah akan mengampuni dosa itu. Dengan syarat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita tobat kepada Allah, kemudian iringi atau ikuti keburukan, dosa yang kita lakukan dengan kebaikan. Ini bentuk kita menyesali ya, kesalahan dosa yang kita lakukan. Karena apabila kita melakukan kebaikan, sahabat sekalian, maka kebaikan-kebaikan ini Allah akan jadikan sebagai penebus dosa kita. Lakukan kebaikan. Dan itu sabda Nabi SAW. Ya. Beliau berpesan kepada Abi Dzar Al-Ghifari dengan mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan kalau engkau terlanjur melakukan kesalahan, terlanjur berbuat dosa, maka lakukanlah kebaikan. Iringi perbuatan dosa itu dengan perbuatan kebaikan. Maka insya Allah kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Namun penting kita pahami bahwa Nabi bukan memerintahkan untuk berbuat dosa, baru kemudian kita lakukan kebaikan. Tidak. Jadi hadis ini atau pesan Nabi kepada Abi Dzar ya, Al-Ghifari adalah seandainya kita terlanjur berbuat dosa, berbuat maksiat, maka sikap terbaik kita adalah kita bertobat kepada Allah dan lakukan kebaikan. Gitu. Karena tidak ada manusia yang sempurna, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Nabi beliau mengatakan kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu berbuat salah, berbuat dosa. Kita mungkin tidak terjerumus terhadap dosa mabuk umpamanya. Tapi ada orang yang kemudian dia terjerumus berbuat dosa lewat pandangannya. Dia terjerumus mengambil hak orang lain, berbuat dosa. Dia tidak terjerumus berbuat dosa lewat kemaluan, tapi berbuat dosa lewat lisan. Tidak terjerumus berbuat dosa lewat lisan, ternyata dia berbuat dosa lewat tangannya, pendengarannya, dan seterusnya. Karena memang kita ini tidak lepas dari dosa dan maksiat. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tapi bagaimana kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikuti perbuatan dosa itu dengan kebaikan. Tamhuha. Maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan insya Allah akan menjadi penebus ya, dosa yang kita lakukan. Allah akan berikan pahala terhadap kebaikan yang kita lakukan, plus Allah bersihkan dosa-dosa kita. Itulah rahmatnya Allah, itulah rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih sayang, Allah mencintai, Allah Maha Pengampun. Maka kalau seandainya sahabat sekalian kita terlanjur berbuat dosa, ya, kita tidak menyesalinya. Boleh, ya kita menyesali, jangan terulang kembali. Tapi jangan kemudian kita terbelenggu dengan masa lalu, masa kelam kita. Kembalilah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah, kemudian buka lembaran baru, catat amal-amal kebaikan itu. Maka insya Allah lembaran hitam yang sudah berlalu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.